Siang ini bunda makannya tanpa nasi ya. Ini hanya sayur daun ketela sama tauge, terus dikasih bumbu pecel, terus minumnya ini jamu beras kencur ya. Jadi bunda itu kalau makan nasi di pagi hari itu sedikit, kalau siang ya kadang pakai nasi, kadang enggak. Ini tanpa nasi ya siang ini, hanya bumbu pecel sama sayuran, terus minumnya beras kencur. Mari makan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini ada pertanyaan dari Pak Odang di Papua menanyakan mengenai stroke ya. Stroke ini kan ada stroke kiri dan stroke kanan. Jadi kalau stroke kanan biasanya menginginkan pekerjaan itu baik tetapi dengan emosi. Kalau stroke kiri biasanya orangnya itu pendiam ya, tapi gampang tersinggung. Jadi untuk Pak Oda ini stroke kiri kata dokter ya, itu kalau ditinjau dari sisi akhlak, biasanya orang yang stroke kiri ini orangnya pendiam tapi gampang tersinggung. Kalau ketemu orang itu ngomong beberapa detik ya, yang muncul itu bukan baik sangkanya ya, tapi suudonnya, buruk sangkanya itu yang didahulukan. Jadi kalau ketemu orang, untuk Pak Odong ya, mulai hari ini kalau ketemu orang jangan muncul suudonnya ya Pak ya, tapi baik sangkanya yang dimunculkan. Jadi kalau ketemu orang langsung tegang, makanya sakitnya itu langsung kencang. Nah, setelah orangnya berlalu kok tiba-tiba ya bisa jalan lagi. Ya seperti itu, sering seperti itu peringatan dari Allah. Suatu saat ya kalau ini terus menerus dilakukan ya bisa parah. Mumpung belum parah, jadi mulai sekarang untuk Pak Odang yang di Papua ya, kalau ketemu orang jangan langsung muncul suudonnya ya Pak ya, tapi baik sangkanya yang dimunculkan. Insya Allah secepatnya diberi kesembuhan oleh Allah. Untuk sakit yang di pangkal tenggorokan berlendir ya, kalau berlendir itu berarti di daerah tersebut, di tenggorokan itu ada panas, ada penekanan. Kalau itu dilakukan terus menerus, walaupun pakai obat bakteri atau obat radang ya, obat anti radang, insya Allah nggak sembuh. Makanya ini ada seorang ibu ya, jejer sama bunda kalau salat subuh itu berdahak terus, itu bertahun-tahun ya, bukan setahun ya. Saya ya hanya diam aja, kecuali kalau orang itu tanya ini penyebabnya apa, terus bagaimana cara ngatasi, ya baru saya jawab. Jadi saya ya diam aja, nggak menampakkan saya ini bisa. Ini kan titipan ilmu ya dari Allah, bukan untuk kesombongan, tapi kalau memang ada orang yang bertanya akan saya jawab. Jadi itu yang nggak bisa terus menerus seperti itu ya. Cara penyembuhannya ya sebenarnya ya mudah ya. Ayolah kita kembali ke jalan Allah. Kalau memanggil seseorang ya sesekali ya bolehlah, karena memanggil kan harus dengan nada tinggi. Tapi kalau bincang-bincang biasa ya nggak usah pakai nada suara yang tinggi. Oh iya, nggak apa-apa ya, gitu aja. Iya, nggak apa-apa. Padahal orangnya di depan ada orang yang seperti itu. Saya sendiri ya juga heran ya, orang ini makanya ya kok dahannya nggak hilang-hilang, tapi saya ya nggak langsung menuduh karena kamu itu nada suaranya tinggi makanya berdarah, terus enggak ya, saya diam aja. Pokoknya kalau orang itu tanya kok berdahak terus ya, penyebabnya apa, nah baru saya jawab. Jadi saya kalau ketemu orang di jalan ya diam aja, meskipun belum saya kenal. Pernah ya saya ketemu seorang ibu yang usianya ya mungkin hampir 60-an ya, kalau saya tafsirkan mungkin itu sekitar hampir 60-an lah. Jadi sholatnya itu duduk di kursi. Saya ini sudah kemana-mana nak, sudah ke dokter, terus sudah capek ini nggak sembuh-sembuh, nggak bisa ditek kok ini nak, orangnya tuh asam urat. Jadi asam urat itu ya
Pokoknya selama tidak kaku di dalam keluarga, jadi di dalam keluarga tuh gak gampang emosi, luwes lah, ngatur keluarga tuh luwes, gak marah-marah. Jadi kalau anak gak bisa melakukan sesuatu, oh iya gak apa-apa, ya gitu aja. Kamu itu dari dulu kok gak ngerti-ngerti, wah kamu itu kebiasaan. Orang yang model begini ini, kata-katanya seperti ini biasanya muncul itu. Ya saya ketemu orang kok ngomongnya gitu, saya terus langsung nebak. Ya saya tanya, saya nggak langsung suudon orang ini asam urat, saya tanya dulu, apakah bapak ada asam urat? Iya. Nah, itu saya tebak memang seperti itu. Jadi kamu tuh biasanya ya gitu anjene. Jadi ngomongnya tuh memang kasar, terus di dalam keluarga juga begitu, tidak luwes ya, kaku. Yang namanya orang kaku itu kan gampang marah ya. Pokoknya selama kaku, tidak luwes ngatur keluarga, itu nanti asam urat. Tapi kalau di tangan beda ya, ini berhubungan dengan pekerjaan. Jadi kalau di dalam rumah tangga itu pekerjaan istri atau pekerjaan anak, biasanya cara ngaturnya tuh kaku. Jadi dia menampakkan kalau dia tuh paling pinter sendiri, pasangannya dan anaknya itu bodoh, nggak ngerti apa-apa. Terus kata-katanya tuh ceplas-ceplos istilahnya. Jadi kalau kata-katanya tuh mengarahkan yang baik, yang lembut, begini ya nak ya. Jadi menampakkan seolah-olah dia itu nggak ngerti ya. Ini saya pernah diajari oleh seseorang, nah ya, seperti ini. Nah itu kan menunjukkan bahwa tidak menampakkan kalau dia tuh pandai ya. Biasanya orang-orang yang seperti ini ya insya Allah tidak akan asam urat. Jadi asam urat itu biasanya kaku, tidak luwes ngatur keluarga, apalagi kalau kakunya di tangan, ini berhubungan dengan pekerjaan, itu memang kaku. Jadi ngatur-ngatur pekerjaan di dalam keluarga itu kaku. Ya mudah-mudahan untuk mereka-mereka yang selama ini mengalami asam urat nggak sembuh-sembuh, setelah tahu ilmunya diberikan kesembuhan oleh Allah, amin. Mengenai sakit di pangkal tenggorokan, itu sudah pernah dibahas ya, karena banyak yang tanya ya seperti itu tadi. Kalau di pangkal tenggorokan, pokoknya kalau memanggil seseorang dengan nada tinggi ya itu boleh ya, tapi kalau bincang-bincang nggak usah lah, yang biasa-biasa saja. Kalau bincang-bincang itu jangan dengan nada tinggi. Nah kalau sering kali melakukan seperti itu, bincang-bincang juga nada tinggi, ngotot, nah itu kan ada penekanan ya. Ya berlendir itu berarti di daerah tersebut ada panas di tenggorokan itu karena ada penekanan. Kalau itu dilakukan terus menerus walaupun pakai obat bakteri atau anti radang, insya Allah tidak akan sembuh. Bisa sembuh kalau orang itu sudah mohon ampun pada Allah di titik kesalahannya, insya Allah lendir itu tidak akan muncul. Karena bunda ini pernah ya ketemu orang, ketika ditanya ya memang sudah bertahun-tahun seperti itu, keluar lendir terus. Ya saya diam kalau orang itu tanya ini penyebabnya apa, nah itu baru saya jawab. Karena dianya diam ya, beliau nggak tanya ya, saya nggak ngomong apa-apa. Jadi saya kalau ketemu orang ya nggak menampakkan kalau saya ini bisa. Ini kan titipan ya, ilmu ini titipan dari Allah, bukan untuk kesombongan. Tapi kalau orang itu memang tanya minta solusinya ya saya tunjukkan. Ya mudah-mudahan orang-orang yang selama ini mengalami sakit apapun, kalau sudah tahu ilmunya, memperbaiki akhlak, insya Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.